Ar-rabi'u, yang keempat, kewajiban lahiriah puasa yang keempat adalah al-imsaku anil jima'i wa hadduhu mughibul hasyafah. Menahan diri dari berjima, dan batas berjima adalah tenggelamnya hasyafah. Hasyafah itu kepala kelamin suami, puncak kelamin suami. Sepasang suami istri dinilai berjima jika hasyafah kepala kelamin suami tenggelam di dalam farji istrinya. Ini batasan berjima menurut Al-Imam Al-Ghazali. Ini yang sudah menikah agar memperhatikan soal ini. Wa in jama'a nasiyan fala yuftiru. Jika seseorang berjima karena lupa, maka ia tidaklah berbuka. Seseorang berpuasa di siang hari, lalu berjima dengan istrinya karena ia lupa bahwa ia sedang berpuasa, maka puasanya tidak batal. Yang bersangkutan bisa melanjutkan puasanya jika ia benar-benar lupa, ya. Ini yang suami istri. Wa in jama'a lailan aw ihtalama fa asbaha junuban lam yuftir. Jika ia berjima di malam hari atau bermimpi basah, ihtalama, lalu ia masuk ke waktu subuh dalam keadaan junub, maka ia pun tidaklah berbuka. Ya. Seseorang berjima di malam hari atau bermimpi basah hingga mengeluarkan air mani, ya. Lalu ia tidak segera mandi besar, ya, langsung makan sahur, ya. Setelah makan sahur pun tidak mandi besar sampai waktu subuh dimasuki, ya, maka puasanya tetap sah, tidak apa-apa. Masuk ke waktu subuh, ke waktu kita sudah mulai berpuasa dalam keadaan berjunub. Namun sholat subuhnya tidak sah, ya. Karena itu yang bersangkutan sebelum masuk waktu sholat subuh ini harus segera mandi lebih dahulu, mandi suci, mandi besar. Karena sholat subuh tidak sah kalau tidak mandi besar atau mandi suci dahulu. Kalau puasanya tidak batal, ya. Wa in tola al fajru wa huwa mukhalitun ahlahu fanaja'a fil hali sahha shaumuhu. Jika fajar telah terbit dan ia masih menggauli istrinya, lalu ia berhenti dengan segera, maka sahlah puasanya. Fa in sobaro fasada walajimathul kafaroh. Jika ia bertahan terus berjima dengan istrinya, ya, rusaklah puasanya dan kafaroh menjadi pasti baginya. Seseorang berjima sampai fajar terbit. Jadi begitu sadar bahwa fajar telah terbit, ia segera berhenti. Pada situasi itu puasanya tetap sah. Namun setelah ia sadar bahwa fajar sudah terbit, namun ia terus berjima dengan istrinya, maka puasanya menjadi rusak.
menjadi batal. Ya, jika ia tidak segera berhenti ya dari berjimanya, puasanya menjadi batal dan ia pun wajib membayar kifarat. Apa kifaratnya? Nanti akan ada ulasan tersendiri ya. Al-khamisu, yang kelima, kewajiban berpuasa yang kelima, al-imsaku anil istimna'i, menahan diri dari istimna, beristimna. Wa huwa ikhrajul mani qasdan bijima'in au bighairi jima'in fa inna dzalika yuftiru, yaitu tindakan mengeluarkan air mani dengan sengaja, baik dengan berjima ataupun tanpa berjima. Tindakan itu menjadikan orang berpuasa berbuka ya. Beristimna, tindakan mengeluarkan air mani dengan sengaja, baik melalui perjimaan ataupun tanpa perjimaan, itu tindakan yang akan membatalkan puasa kita ya. Karena itu berpuasa berarti kita berkewajiban menahan diri dari istimna ini. Wala yuftiru biqublati zaujatihi wala bimudaja'atiha. Orang yang berpuasa tidaklah berbuka karena ciuman istrinya, juga tidak berbuka karena percumbuan dengan istrinya itu malam yanzil, selama air mani tidak turun, tidak keluar. Jadi mencium istri atau bermesra-mesraan dengan istri itu tidak membatalkan puasa selama ya tidak terjadi perjimaan dan selama air mani tidak turun. Kalau sampai air mani turun keluar, maka puasanya menjadi batal. Lakin yukrahu zalika illa ayyakuna syaikhan au malikan li irbihi fala ba'sa bitaqbili. Akan tetapi tindakan itu makruh. Mencium istri dan bermesra-mesraan dengan istri, tindakan itu makruh kecuali ia orang yang sudah tua atau orang yang mampu menahan syahwatnya. Ya, hati-hati bermesra-mesraan dengan istri di siang hari ketika berpuasa. Kalau tidak mampu menahan syahwat, lebih baik berhenti. Ya, bermesra-mesraan atau mencium istrinya sendiri tidak membatalkan puasa selama tidak sampai air mani keluar. Ya. As-sadisu, yang ketujuh ya, kewajiban berpuasa yang ketujuh, al-imsaku an ikhrajil qai'i, menahan diri dari tindakan mengeluarkan muntahan. Fal istiqa'u yufsidu sauma, muntah dengan sengaja merusak puasa. Wa in zara'ahul qai'u lam yafsud saumuhu, jika muntah tak dapat ditahan, maka tidaklah rusak puasanya. Ya, menahan diri dari tindakan mengeluarkan muntahan. Muntah dengan sengaja itu membatalkan puasa. Namun jika muntah tak dapat ditahan, maka puasa
menjadi puasa tetap sah, tidak batal. Wa idza btala nukhamatan min khalqihi aw sadrihi lam yafsud saumuhu rukhsatan li umumil balwa bih. Jika seseorang menelan dahak di kerongkongan atau dadanya, maka puasanya tidaklah rusak. Hal mana ini adalah rukhsah, keringanan bagi keumuman ujian karena dahak itu. Jadi menelan dahak di kerongkongan ya, atau di dada itu tidak membatalkan puasa. Ya, ini diperlakukan sebagai rukhsah keringanan. Ya. Illa ayyabtali'ahu ba'da wusulihi ila fihi fa innahu yuftiru inda dzalika. Lain halnya ia menelan dahak itu setelah dahak sampai di mulutnya, maka ketika itu ia pun berbuka. Ya. Jadi selama dahak masih di tenggorokan, apalagi di dada, menelan dahak tidak membatalkan puasa. Namun jika dahak sudah kadung sampai ke mulut, maka itu harus dikeluarkan. Jangan ditelan, karena kalau ditelan itu menjadi tindakan yang akan membatalkan puasa. Demikian ya, 6 perkara, 6 hal yang wajib kita lakukan ketika kita berpuasa.